anak tersebut tidak dikeluarkan dari sekolah. Hanya saja halo, what's up guys, I'm Yusuf Kim, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem dong pastinya. Nah, for example, kita akan ngebahas tentang hal yang lagi trending di Twitter, yaitu tentang Natya Sheena lagi. Kenapa sih Natya Sheena ini? Bukannya permasalahannya udah selesai ya? Kemarin juga udah klarifikasi. Terus sekarang ada masalah apa lagi? Kalian pasti penasaran kan dengan hal tersebut? But wait, sebelum itu pastikan dulu untuk bantu perekaman channel aku dan cara subscribe, like, and comment. Follow Instagram aku di @yusufkim. Follow fans page aku di Facebook yaitu Detektif Teori. Follow juga Twitter aku di @yusufkim2. Dan pastikan juga jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya kepada K-popers yang lain. Oh ya, saat kalian nonton video ini, usahakan jangan di skip ya, supaya kalian itu nggak salah paham lagi seperti yang kemarin. Dan budayakan juga nonton videonya terlebih dahulu baru berkomentar. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Sebelumnya, member dari Pink Panda ini terlibat dalam kontroversi akun komentarnya mengenai Jennie Blackpink di masa lampau. Sebenarnya komentar dari Natya sudah sangat lama banget, kurang lebih 2 tahun yang lalu. Namun komentarnya ini kembali disorot karena apa yang terjadi dengan Jennie mulai ditemukan titik terangnya. Jennie ternyata terlihat malas karena ia cedera, bukan karena tak mau menari. Sehingga karena hal inilah banyak dari penggemar yang menuntut permintaan maaf dari orang-orang yang selama ini memberikan komentar pedasnya, termasuk Natya Sheena. Natya Sheena pun akhirnya dibanjiri kritikan pedas dari netizen. Awalnya netizen memberikan kritik padanya karena komentar tersebut. Namun merembet dikarenakan Natya mereply setiap komentar dengan kata-kata yang lumayan pedas juga. Namun beberapa belakangan terakhir, pacar dan juga teman-teman dari Natya telah memberikan klarifikasi dan pernyataannya mengenai Natya. Selain itu, Natya Sheena juga telah memberikan klarifikasi secara lengkap dan jelas di channel YouTube pribadinya. Netizen pun menjadi lega karena klarifikasi telah diberikan. Namun baru-baru ini muncul dari sebuah video TikTok dari akun @natyasheena, namun videonya telah dihapus. Video tersebut menunjukkan bahwa Natya berunding dengan salah satu orang yang memberikan komentar negatif padanya. Natya Sheena bersama dengan tim hukumnya pergi ke sekolah tempat siswa tersebut berada. Jadi apa yang dilakukan oleh Natya Sheena bersama dengan tim hukumnya ini membuat pro kontra di kalangan netizen. Videonya seperti apa sih? Coba sekarang kita nonton videonya bersama-sama ya. Oke. Jadi mereka pelakunya adalah seorang siswi di Cilegon. Oke. Terus ini ya, kan Natya nih, sama karena ini kayaknya kalau nggak salah ya. Oke, sama tim kuasa hukum mendatangi sekolah. Oke. Ini lagi berunding guys, berunding. Yang keempat, saya bersedia. Itu seperti mengajak orang-orang. Oh, ini tim hukumnya kayaknya. Menyerang gitu. Oke. Ini masih SMP atau SMA sih? Pelaku akun lainnya di Twitter. Dari postingan yang saya tulis. Ini ada klarifikasinya. Ini permintaan maaf maksudku ya. Dan Twitter Yadong Nisa 3270 itu berisi tentang ajakan saya untuk mengkomen di akun Instagramnya. Oh, ajakan mengkomen. Natya berisi untuk meminta maaf ke Natya itu sendiri. Tujuannya sebenarnya saya tidak ada tujuan apa-apa lebih, tidak ada tujuan lebih, hanya untuk mengajak komen seperti itu saja. Oke. Saya telah menyesal melakukan perbuatan ini. Saya juga minta maaf. Pelajaran yang diambil itu harus berhati-hati saja dalam menggunakan media sosial dan berpikir dulu sebelum komen atau apapun itu. Ya, sekali lagi saya minta maaf karena dia itu sendiri, dan harapannya mudah-mudahan bisa lebih mengerti lagi ke depannya agar tidak melakukan apapun itu sebelum dipikir lebih dahulu dan faktanya.
Oke, dari video tadi kita dapat melihat bahwa Kanatia Karendi juga kalau nggak salah ya, itu bersama dengan tim hukumnya pergi ke tempat siswi tersebut bersekolah. Di sana mereka melakukan perundingan atau diskusi bersama dengan pihak sekolah untuk menentukan apa yang harus dilakukan. Dan akhirnya keputusannya kalau nggak salah, ini Karendi telah memberikan hasil keputusannya di Instastory miliknya. Di sini dia nuliskan, karena banyak berita yang simpang siur, di sini aku mau kasih tahu hasil pertemuan kami di Cilegon kemarin. Kesepakatan terakhir kami adalah siswi diberi sanksi berupa membuat video permintaan maaf. Tadi udah dibuat ya. Dan untuk informasi aja, si siswi tersebut telah memberikan permintaan maafnya melalui akun Twitternya langsung. Di sini dia tulis namanya, saya membuat video ini karena saya telah melakukan tindakan tersebut dan mengajak orang-orang mengikuti tindakan saya terhadap Kak Natia Shina yang saya upload di akun Twitter saya nggak mau sebutin nama Twitternya ya. Saya membuat dan mengupload video ini dengan keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Itu adalah klarifikasi atau permintaan maaf dari si ARS. Dan kita akan lanjut membaca bagaimana hasil diskusi dari pertemuan kemarin. Yang pertama udah kan tadi buat video permintaan maaf. Yang kedua, dia ini nggak boleh memegang smartphone sampai kenaikan kelas, yaitu pada Mei 2021. Smartphone-nya itu dipegang oleh orang tua. Yang ketiga, siswi ini juga nggak boleh pegang sosmed apapun sampai kenaikan kelas atau sampai tahun Mei 2021. Lumayan lama ya, 1 tahun kalau nggak salah ini. Apabila ada berita di luar berita yang saya sebutkan di atas, berita tersebut tidak benar, dicatat tidak benar. Dan dari komentar-komentar yang aku baca baik di TikTok maupun Twitter, kebanyakan netizen itu berkomentar nih, mengapa sih harus kayak gini? Kenapa dibawa ke jalur hukum? Bukankah ini dapat dibicarakan dengan baik-baik? Kenapa harus pakai hukum segala? Sekarang kita akan melihat bagaimana ungkapan dari Kak Natia Shina. Ini videonya aku ambil di TikTok milik Natia sendiri ya guys, dan ini juga udah diberikan atau ditambahkan di video klarifikasinya kemarin. Coba sekarang kita lihat bagaimana pernyataan dari Natia Shina mengenai hal tersebut. Aku cinta komunitas K-pop yang Oke. bisa menerima perbedaan, yang nggak suka war, yang Oke. cinta damai, yang tidak suka menjatuhkan orang lain. Karena ini sudah keterlaluan menurut aku dan menurut banyak orang. Dan aku nggak akan ngebiarin ini terjadi terus menerus. Oleh karena itu, aku memutuskan untuk mengambil jalur hukum. Oke, itu guys. Sebenarnya ini bisa dibawa ke jalur hukum itu karena udah memenuhi unsur di pasal itu sendiri. Karena kemarin kan Natia kan sempat sharing ya beberapa contoh komen yang dianggap kelewatan. Banyak sih ya. Kita pelajari memang termasuk dalam unsur pasal yang ada tentang mengatur tentang ITE. Hati-hati itu, hati-hati ya. Itu tuh di pasal 27 ayat 3. Itu kan mengatur tentang penghinaan. Ya kan, ada juga pencemaran nama baik di situ. Nah, kemudian ada lagi pasal 29 yang parah nih kalau udah pasal-pasalan parah banget. Di mana ancaman kekerasannya itu harus ditujukan secara pribadi. Nah, melihat dari contoh komen yang kemarin Natia kasih, itu sudah menjurus ke arah pribadi. Hati-hati loh, hati-hati ya. Pribadi itu juga ada udah memasuki unsur-unsur yang bisa kita laporkan. Wah, apa aja Pak? Pihak yang berwajib, yang melindungi kan nanti juga negara Indonesia yang dilindungi. Benar-benar. Sekarang ini ya proses yang kita lakukan ini kan ngumpulin bukti. Bukti-bukti yang ada, komen-komen. Udah banyak bukti-buktinya. Beberapa ada email yang langsung masuk ke emailnya Natia. Parah ya, parah. Dan email itu benar-benar isinya menuju ke pasal itu sendiri gitu. Kaget bahwa ada banyak banget orang yang belum paham nih sama undang-undang ITE gitu, sampai mereka bisa nulis kayak kalimat seperti itu. Gitu. Bahkan ada pengancaman suruh diri. Wah, parah banget sih kalau udah sampai segitunya. Itu yang mengatakan dengan kata-kata yang tidak pantas seperti kata-kata hewan. Itu udah banyak banget sih, gak usah ditanya lagi. Ajakan untuk membuli itu juga sebenarnya tidak dibenarkan gitu, karena ada beberapa yang yuk kita serang, yuk komen gitu. Nah itu juga termasuk unsur dari cyberbullying gitu, karena mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama gitu. Selain mengajak juga, itu ada juga unsur-unsur yang di cyberbullying itu sendiri untuk menyediakan lahan. Gitu, kayak membuat konten video, nanti bawahnya ayo kita komen nih apa yang di bawah seperti itu kan. Itu kan selain mengajak, membuat konten, menyediakan media, menyediakan tempat untuk perundungan itu sendiri. Bahaya juga ya, aduh aku takut jadinya.
Oke, udah habis videonya. Oke, udah habis. Jadi itulah guys ya, kenapa ini dapat dibawa ke jalur hukum. Karena emang udah banyak yang kelewatan banget. Mungkin kalau mau kritik orang atau memberikan komentar itu masih harus dipertimbangkan lagi, kata-katanya mungkin bisa dipilih mana yang baik dan benar. Karena kalau aku lihat juga memang kemarin banyak yang memberikan komentar yang cukup pedas juga. Ada yang pakai kata-kata hewan, ada yang menyebutkan ini seperti itu, pokoknya parah banget. Dan aku rasa juga mengenai apa yang dibuat atau video TikTok tadi itu ngebuat orang-orang ini berpikiran bahwa anak tersebut terancam dikeluarkan dari sekolah dikarenakan apa yang dilakukan oleh Natia Shina. Dan aku udah ngelihat bagaimana story dari Kak Natia Shina sendiri, dia juga telah menjelaskan tentang hal tersebut. Di sana dia telah memberikan klarifikasinya. Coba sekarang kita nonton bersama-sama ya. Guys, aku dengar ada rame-rame lagi di Twitter. Dengerin. Please jangan percaya. Itu apa yang terjadi waktu kita ke Cilegon adalah kita dengerin ya. Dengan pihak sekolah, tidak menuntut apapun, tidak minta dikeluarkan. Kita hanya memberitahu ini ada kejadian cyberbullying, di mana memang dia itu mengajak orang untuk menyerang Instagram aku. Komennya ada banyak, beberapa udah dihapus. Dan ya udah, aku pun ngomong baik-baik. Ada bapaknya juga di sana. Terus ada bapaknya juga ya. Ada guru-guru di mana aku jelasin cyberbullying itu efeknya fatal. Iya benar, fatal banget semua efeknya. Anak-anak tuh harus dikasih tahu mengenai cyberbullying, dan ujung-ujungnya dia maksudnya ngupload permintaan maafnya di Twitter dan kita maafan. Udah, kenapa dibilang ada gosip sampai dia dikeluarin lah? Aku bawa pengacara. Nah, jadi gurunya menyayangkan dia melakukan itu, makanya ya kalau misalnya dia melakukan lagi itu terancam dikeluarin. Terancam guys, masih terancam ya. Hukumannya buat dia apa? Tidak boleh bermain sosmed selama setahun. Lama banget. Tahun kenaikan ajaran baru. Wah, lama banget ya ampun. Itu aja. Terus kita salaman. Udah, aku salaman sama dia, nggak ada apa-apa. Kenapa dilebay-lebayin? Aku bingung deh, fitnahnya tuh udah sampai ke aku nuntut bawa pengacara biar dia takut, terus dia mentalnya trauma. Nggak ada yang trauma loh, semua diomongin dengan baik-baik. Nanti akan ada videonya di YouTube juga buat dijelasin. Dan pas habis pun bapak kita ketawa-ketawa ngobrol, buat aku lebih deketin sih ke edukasi pentingnya, yaitu jangan melakukan cyberbullying biar komunitas sosmed sehat, karena banyak anak-anak kecil sekarang nggak mengerti. Tadi kita udah melihat bagaimana klarifikasi dari Natia mengenai apa yang dibicarakan oleh banyak orang. Jadi banyak orang berpikiran bahwa anak ini kayaknya dikeluarin gara-gara Natia. Nggak punya hati banget ya tuh orang. Itu banyak banget yang berpendapat seperti itu. Tapi ternyata anak tersebut tidak dikeluarkan dari sekolah. Dicatat, anak tersebut tidak dikeluarkan dari sekolah. Hanya saja terancam jika tidak melakukan sanksi-sanksi yang telah diputuskan dari hasil diskusi bersama dengan pihak sekolah. Seperti itu guys. Dan Kak Natia juga telah memberikan statement di instastory-nya. Coba sekarang kita perhatikan bagaimana statement dari Kak Natia mengenai hal tersebut. Sekarang jadi pindahan baru, hampir DO. Tuh anak gara-gara lo, tega banget, dan sebagainya. Emang sekarang apa-apa bisa jadi bahan buat nyalahin orang. Dari awal datang ke sekolah semuanya baik-baik aja. Kita cuma ngejelasin pentingnya mengetahui apa itu cyberbullying dan dampak bagi orang lain. Nanti akan ada kok di video dengan sangat jelas, ngomongnya juga baik-baik sambil ketawa-ketawa. Bahkan aku ngobrol sama si bapak anaknya, hari ini nggak kerja pak, bla bla bla. Kenapa sampai harus ke sekolah? Karena dari awal ini masalah edukasi. Siapa yang mengedukasi anak-anak kalau bukan orang tua dan sekolah? Sekolah juga bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak. Mereka malah berterima kasih karena mereka jadi tahu kalau ada hal semacam ini dan ini penting. Sementara sanksi buat si anak hanya tidak boleh bermain sosial media sampai tahun ajaran baru. Bapaknya berjanji akan mengawasi anaknya di rumah. Begitu pula guru-guru di sekolah. Kalau sanksi tidak dilakukan ya bisa ditindak serius karena bullying adalah masalah serius. Tapi kemarin kita sepakat hukumannya hanya tidak boleh menggunakan sosial media. Dia minta maaf dan kita semua sudah saling memaafkan. Semua bisa dapat pembelajaran dan selesai. Damai. Aku belum sempat update mengenai hal ini, tapi fitnahnya udah menyebar kemana-mana. Tolong kalau ada fitnah yang macam-macam dikasih tulisan ini ya, biar nggak pada salah paham. Thank you.
Oke, tadi udah jelas ya bagaimana klarifikasi dari Natya Shina mengenai hal tersebut. Tidak ada yang dikeluarkan dan semuanya damai. Itu adalah bagaimana statement dan juga klarifikasi dari Natya. Dan aku rasa itu semua udah jelas. Tapi balik lagi nih guys, netizen itu kan nggak selalu sepemikiran dengan kita semua. Mereka itu punya perbedaan pendapat. Ada yang pro dan juga ada yang kontra. Dan kalau kalian lihat di Twitter itu mereka semacam kayak debat, memperdebatkan sesuatu. Ada yang memperdebatkan apa yang dilakukan oleh Natya, bahwa apa yang dilakukannya ini adalah hal yang salah dan gak boleh dilakuin karena itu dapat melukai mental si anak. Tapi ada juga yang berada di pihak Natya dan membela bahwa apa yang dilakukannya ini udah benar gitu, dan ini juga dilakukan hanya untuk edukasi, tidak ada hal yang lebih. Contohnya seperti yang tweetan berikut ini. Coba kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama, ini pihak dari Natya. Kalian cuma mikirin mental si anak itu, tapi kalian nggak mikirin mental Kak Natya juga yang dibully habis-habisan. Dia juga sama manusia biasa. Mungkin di luar kelihatan fine-fine aja, tapi aslinya siapa yang tahu? Nggak ada yang baik-baik aja dengan dibully. Harusnya jangan lihat dari satu pihak aja. Bener. Yang kedua, tapi Natya salah satu orang, harusnya bukan adik itu yang dia datengin pakai lawyer. Tapi yang hate comment, orang adiknya cuma komen gini. Yap, nggak ada yang mau nemenin gue komen gini, hashtag apologize to Jenny. Tapi kalau aku dengar dan aku lihat dari video Kak Natya tadi, itu katanya postingan dari anak tersebut dan juga komentarnya itu lumayan banyak. Itu katanya ada kejadian cyberbullying, di mana memang dia itu mengajak orang untuk menyerang Instagram aku. Komennya ada banyak, beberapa udah dihapus. Dan Baby, nanti Kak Natya mungkin di video selanjutnya bisa menunjukkan komentar-komentar tersebut di depan netizen, karena netizen percayanya cuman postingan yang berikut ini. Padahal komentarnya biasa-biasa aja, cuman komentar kayak gini. Tapi kok bisa ya Kak Natya malah memberikan kayak sanksi kepada anak tersebut? Kenapa bukan yang lain saja yang lebih parah? Begitu katanya Kak. Nanti mungkin Kak Natya bisa menjelaskan secara lebih rinci mengenai hal tersebut kepada yang lain, karena aku lihat banyak banget yang bilang bahwa Kak Natya seharusnya tidak mempermasalahkan anak tersebut karena dia cuman ngebuat postingan yang seperti ini. Next, kita ke postingan yang berikutnya. Boleh pahami dulu nggak maksud dari Kak Natya? Jangan negative thinking dulu. Kita harus positif karena kita nggak tahu tujuan Kak Natya itu apa. Jadi yang kalian lihat di TikTok itu cuma potongannya, belum video yang fullnya. Jadi sebelum berbicara lebih baik dulu cari fakta-faktanya. Oke. Next. Dia salah juga sih sebenarnya, kata-kata dia seolah ngajak buat nge-hate Natya. But Natya juga jangan ngerasa paling bener gitu. Padahal ada komentar yang lebih buruk. Bahkan ada yang nyuruh Kak Natya buat bundir gitu. Next, nah tapi masa nih yang minta bundir nggak ditinjak lanjut? Sedangkan si adiknya cuma mau Kak Natya ini minta maaf. Ya nggak sih? Habis itu ada lagi, dikira nyari orang gampang ya. Ya mungkin dia lagi nyari orangnya. Emang lu tahu dia lagi nyari siapa sekarang? Ya, kita nggak tahu tentang hal tersebut sebenarnya. Emang aku bilangin nyari orang gampang. Di sini aku bilang si itu cuma suruh Kak Nat minta maaf, tapi malah dimiringin sama netizen sampai bawa-bawa pengacara, bawa-bawa ke sekolahan lo. Hyung, kenapa nggak dicari yang parah terus pakai acara masukin TikTok? Haduh, seperti itu. Nggak paham lagi, dia masih SMA. Ampun, sampai bawa pengacara, padahal bisa ditemui ngomong baik-baik. Oke. Fix lah, gedek banget aing sama Natya. Apa sih gitu manusia? Asal gak usah dibaca deh, kayaknya buruk banget ya. Padahal masalah ini gak usah dibesar-besarin, tapi ya gitu deh. Oke. Pasti lo bakal malu sih udah ngetik begini kalau udah nonton klarifikasinya. Tetap aja rasanya gak adil dia klarifikasi di YouTube, sedangkan anak itu sampai didatangin ke sekolah dan dibikin TikTok. They are both wrong, but one has a power. Next, ya menurut gue gak adil juga karena Natya seorang diserbu, dihujat, dihina sama ribuan orang. Emang bener nggak adil. Tapi kalau bacotnya bisa dikontrol, pasti orang naik pitam. Udah dikritik malah nyerang fisik orang, ngatain orang. Lo lihat ini, dia hampir buat satu anak kehilangan masa depan. Padahal tweetnya nggak bersifat pencemaran nama baik. Intinya kalau kalian lihat di Twitter, ini kayak perdebatan lah ya. Ada yang pro, ada yang kontra. Begitulah netizen. Emang selalu pro dan juga kontra. Oke, di sini aku memberikan komentar aku terhadap apa yang terjadi. Di sisi lain, kita itu emang nggak boleh mengesampingkan apa yang dirasakan oleh Kak Natya. Seperti yang kalian tahu bahwa baru-baru ini dia mendapatkan komentar dan juga kritikan yang cukup pedas banget. Dan komentar-komentar seperti itu dapat ngebuat seseorang menjadi down. Efeknya itu benar-benar terasa banget. Kita sebagai netizen nggak akan pernah dapat memahami kesulitan apa yang ia rasakan dan juga bagaimana rasa sakitnya dihina dan dijudge. Tapi di sisi lain, kita juga nggak boleh mengesampingkan bagaimana perasaan dari si ARS. Bayangin ya guys, kalian jadi dia, kalian lagi belajar, fokus nih belajar, tiba-tiba kalian dipanggil ke ruang sekolah, ya. Habis itu
Dia dirundingkan permasalahan tersebut dengan Kanatia juga, dengan tim kuasa hukum. Kalian pasti cemas juga kan, takut diproses secara hukum. Apalagi kalian masih kecil, masa udah diproses secara hukum? Nggak mau kan seperti itu? Jujur aja, aku yang dapetin komentar dari salah seorang netizen. Dia bilangin ke aku, dia nge-tag ke Instagram aku, bilang bahwa aku ini akan dibawa ke pengadilan dikarenakan ngebuat konten tentang Kanatia. Itu aja aku udah lemes banget dan takut banget waktu itu. Sampai-sampai aku ngebuat video klarifikasi supaya semuanya itu menjadi clear, nggak ada yang salah paham. Serius, aku aja waktu itu takut banget ya. Masa sih gara-gara ngebuat konten seperti itu, aku juga nggak merendahkan siapapun di sana, masa langsung mau dibawa ke pengadilan ya? Itu takut banget. Apalagi jadi dia langsung disamperin sama orangnya, dibawa juga tim kuasa hukum, pasti dia sangat kaget banget, terkejut banget. Dan seperti yang aku lihat, komentar-komentar dari netizen itu banyak yang menyebutkan, apakah habis ini teman-temannya yang lain itu akan ngejek dia? Apakah karena ini dia dikeluarkan dari sekolah? Terus bagaimana dengan orang tuanya? Apakah mereka akan memerhati si anak atau bagaimana? Pokoknya banyak banget kekhawatiran dari para netizen. Dan aku salut sama netizen di sini. Mereka itu memberikan support kepada si ARS supaya dia itu tetap kuat. Ya intinya ini bisa jadilah pelajaran buat kita semua. Selalu ingat aja, apapun yang kita lakukan itu pasti ada konsekuensinya. Kalau aku lihat baik dari Kanatia maupun dari ARS, itu permasalahan dari mereka satu guys, dari komentar yang mereka buat. Oke, permasalahan mereka cukup satu aja dari komentar yang mereka buat. Jadi jangan sepelekan ya komentar-komentar yang kalian buat, karena komentar yang sering kalian sepelekan ini dapat menjadi bumerang bagi kalian di waktu yang ke depan. Mungkin nggak sekarang, tapi di kemudian hari itu dapat menjadi bumerang buat kalian. Makanya aku selalu waspada banget kalau mau berkomentar, mengkritik sesuatu, ataupun dalam membuat video juga sangat berhati-hati banget dengan memberikan kata-kata supaya nggak menyinggung siapapun. Ingat aja, apa yang kalian tanam itu yang akan kalian panen. Nggak mungkin kan kalian tanam padi tapi panennya jagung. It's impossible. Ya semoga aja permasalahan ini segera clear, nggak ada permasalahan di kedepannya lagi. Pokoknya dilancarkan ya semuanya. Dan nggak ada lagi fitnah-memfitnah ya. Hati-hati guys, kalau kalian nanti berikan komentar yang mungkin di luar dari fakta, kalian bisa dimasukkan dalam pencemaran nama baik. Thank you udah nonton video aku kali ini. Kita ketemu di video berikutnya. Thanks for watching. Goodbye.